Pengasih dan Maha Penyayang. Para undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku terkasih dari seluruh penjuru Nusantara, dan kepada seluruh rakyat sebangsa dan setanah air, saya sampaikan damai sejahtera Nusantara. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Nusantara Jaya. Segala pujian hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta, Raja langit dan bumi, yang tiada henti mengatur dan mendidik seluruh makhluk ciptaannya dengan kasih dan sayangnya, guna memastikan keberlangsungan tata hidup dan kehidupan semesta alam yang setimbang, selaras dan harmonis. Sekaligus bersyukur atas jalan kebenaran sejati yang telah ditunjukkan kepada siapa saja yang berkehendak hidup sesuai dengan kehendaknya, khususnya dalam kita mengarungi samudra kemuliaan, jalan perubahan menuju kemerdekaan dan kedamaian sejati. Pada kesempatan ini pula, perkenankan saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Fajar Nusantara menyampaikan selamat datang dan puji syukur atas perkenan para tamu undangan, para pengurus, kader, anggota dan simpatisan Ormas Gerakan Fajar Nusantara, mulai dari tingkat pusat sampai unit-unit keluarga dari seluruh pelosok Nusantara untuk menghadiri acara ini, meski harus berkorban harta, waktu, tenaga dan pikiran demi pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa dan tegaknya nilai-nilai kebenaran universal bagi kejayaan Nusantara. Menyebut Nusantara berarti merujuk pada wilayah kepulauan prakolonial yang menjadi cikal bakal negara Republik Indonesia kini. Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 237, merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang belum berpenghuni. Keadaan tanah yang subur, potensi pulau yang kaya dan besar, dan terletak di antara dua benua dan dua samudera besar, membuat posisi geografis bangsa Indonesia sangatlah strategis. Maka tidak heran jika banyak bangsa-bangsa lain di dunia sejak dahulu ingin menguasai taman surga Nusantara ini. Dengan letak geografisnya yang strategis, menjadikan Nusantara sebagai jalur sutra laut perdagangan internasional sejak dahulu. Kondisi geografis yang sangat menguntungkan bangsa tersebut diperkaya oleh keanekaragaman suku, etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat. Sejatinya, potensi-potensi itu haruslah dikelola untuk membangun dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa demi pembangunan karakter asli bangsa Nusantara, bukan sebaliknya. Bagaimanapun, kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang kuat manakala kita, baik secara pribadi maupun kolektif, tidak merasa memiliki bangsa ini. Ikatan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini terpatri kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara, dan semangat patriotisme bangsa sudah mengalami erosi, bahkan hampir sirna. Nilai-nilai budaya gotong royong, kesediaan untuk saling menghargai dan saling menghormati perbedaan, serta kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa yang dulu melekat kuat dalam sanubari rakyat terasa semakin menipis. Selain itu, kesadaran etnis yang sempit dipolitisir oleh kekuatan-kekuatan tertentu sehingga berujung pada tuntutan merdeka oleh sekelompok masyarakat di beberapa daerah. Anomali kebangsaan seperti ini menyebabkan bangsa yang kita cintai ini berada dalam ancaman perpecahan dan pada gilirannya akan memudahkan kekuatan asing untuk melakukan politik divide et impera. Dari segi peradabannya, bangsa Nusantara memiliki peradaban yang sangat tinggi, baik yang berbentuk teknologi maupun spiritual. Tak ada bangsa di dunia hari ini yang memiliki kesadaran spiritual tinggi seperti yang diperlihatkan oleh bangsa Nusantara. Taman Eden yang digambarkan oleh Plato sangat mirip dengan hal budaya dan geografisnya dengan bangsa Nusantara. Tidak ada negara-negara di dunia
yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang digambarkan oleh Plato selain Nusantara ini. Sehingga dunia, suka ataupun tidak, harus mengakui bahwa bangsa Nusantara ini memiliki sejarah peradaban tinggi dan berposisi sebagai sentrum dunia. Bahkan ke depan, bangsa Nusantara sangatlah potensial menjadi mercusuar dunia, menjadi wasit dunia. Kekayaan Nusantara ini sejalan dengan nubuatan para nabi akan kebangkitan peradaban baru di akhir zaman yang berada di negeri sebelah timur, yakni Nusantara. Nubuatan ini juga diperkuat oleh nubuatan lokal dalam kitab-kitab karya para leluhur bangsa, mulai dari Jangka Jayabaya, Ramalan Sabda Palon Naya Genggong, Serat Darmo Gandul, Uga Wangsit Siliwangi, hingga Ramalan Ronggo Warsito tentang Satrio Piningit, yang kesemuanya berbicara akan berita gembira tentang akan datangnya saat kebangkitan dan kejayaan bumi Nusantara sebagai mercusuar dunia, sebagai negeri damai sejahtera berdasarkan nilai-nilai kebenaran universal yang bersumber dari Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Jika hari ini banyak orang mulai membicarakan hal tersebut karena memang kondisi alamnya sudah sangat mendukung, waktunya sudah dekat, waktunya sudah genap. Hadirin sebangsa dan setanah air, 66 tahun sudah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh para pendisi bangsa, dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Rasa kebersamaan tersebut tidak dibangun atas dasar asal-usul suku, bangsa, agama dan geografi, melainkan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah kala itu. Pasca kejatuhan rezim Orde Baru yang sangat sentralistis, salah satu agenda reformasi adalah mendesak diberlakukannya desentralisasi politik dan ekonomi melalui kebijakan otonomi daerah. Alih-alih membawa berkat bagi segenap rakyat di daerah, kebijakan otonomi daerah justru menularkan penyakit sosial politik yang dalam jangka panjang dapat melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Korupsi yang tadinya tersentral di pusat, kini di era reformasi sudah menjadi desentralisasi korupsi. Begitu pula dengan budaya money politik yang kini marak di level daerah. Era reformasi dengan sistem demokrasi multipartai yang diharapkan dapat membawa perubahan positif, justru ikut menambah kesemrawutan sistem politik dan ketatanegaraan kita, melahirkan raja-raja kecil di berbagai daerah, menambah semaraknya para juru pendusta, menambah panjang daftar para koruptor penghisap darah rakyat, merapuhkan kesatuan dan persatuan bangsa, dan aksi para penguasa dan politikus yang pasti membuat panggung sandiwara politik bangsa ini semakin lucu. Para pecundang negeri justru dianggap sebagai pahlawan hanya lantaran mereka mampu memanipulasi kebenaran dan gemar mempoles kebusukan diri dengan kosmetik kemunafikan. Hukum tidak lagi menjadi panglima, keadilan hanyalah milik pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Kepentingan pribadi atau kelompok diklaim atas nama kepentingan rakyat, bahkan atas nama agama. Karakter inilah yang kini mendominasi potret generasi bangsa, generasi yang durhaka pada para leluhur bangsa dan sekaligus mengkhianati amanat penderitaan rakyat. Sejalan dengan itu, sangatlah ironi sekaligus mungkin menjengkelkan bagi kita semua, dengan alam Nusantara yang begitu kaya dan potensial, dengan sumber daya manusia yang jenius, namun tidak kunjung mampu mengangkat rakyatnya yang masih saja berkubang dalam lumpur kemiskinan, kebodohan, dan kesakitan. Laporan Badan Pusat Statistik BPS kita per September 2011 menyebutkan,
jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 29,89 juta orang. Sedangkan laporan UNDP yang dirilis pada 2 November 2011 yang lalu menempatkan indeks pembangunan manusia Indonesia pada urutan ke-124 dari 187 negara. Masih kalah jauh dibandingkan negeri tetangga Malaysia pada posisi ranking 61 dunia. Dalam konteks beragama, seharusnya bangsa Nusantara ini menuju tatanan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang damai. Tapi justru bangsa ini dimalukan oleh fenomena gerakan anti kemajemukan, fanatisme kelompok, dan tindakan pengecut para teroris atau aksi brutal dan anarkis akibat sikap fanatik buta dan pemahaman yang dangkal akan doktrin agama dan budaya. Suatu bentuk perilaku yang menafikan anugerah Tuhan yang paling besar, yakni akal sehat dan nurani yang suci. Bagaimanapun, kita tidak boleh melegitimasi dogma-dogma agama untuk dijadikan instrumen alat untuk menghancurkan tatanan bangsa ini. Dalam konteks ini, negara seharusnya memaksimalkan seluruh perangkat yang dimilikinya untuk menjamin setiap warga negara Indonesia dapat menjalankan apapun agama dan kepercayaannya secara bebas dengan jaminan keamanan dan perlindungan, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan oleh kelompok manapun. Sedari awal, hal ini secara tegas sudah dituangkan oleh konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal 29, dan juga dijamin oleh sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyebutkan hak untuk hidup dan tidak disiksa, serta kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Untuk itulah, negara sudah seharusnya berkomitmen untuk mengakui otonomi spiritual dari setiap individu bangsa ini. Untuk itulah, setiap warga harus terbebas dari teror, paksaan, atau kekerasan atas nama agama. Setiap kita harus saling menghormati dan bekerja sama, apapun orientasi ideologis dan spiritual yang diimaninya. Tegasnya, negara tidak boleh diperalat untuk menginjak-injak kelompok manapun, kelompok minoritas yang berbeda keyakinan dengan mainstream, yang dalam beberapa kesempatan seringkali kurang percaya diri sehingga menjadi mayoritas paranoid. Dari beberapa fenomena bangsa tersebut, tidaklah salah jika sebagian orang berkeyakinan bahwa bangsa ini sedang dikutuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan alam semesta pun ikut mengutuk bangsa besar ini, terkutuk oleh akibat ulah dan sikap keserakahan dan tak pandai bersyukur dari para pemimpin dan rakyatnya sendiri, yang anti akan nilai-nilai kebenaran universal yang mestinya ditaati oleh seluruh umat manusia. Dari sudut pandang spiritual, segala kejadian yang terjadi di alam ataupun pada kehidupan umat manusia bukanlah hal yang kebetulan, melainkan sebagai proses yang panjang dari sebuah hukum sebab akibat. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya itu sudah ada di dalam ketetapannya. Demikianlah Gusti Karaeng Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, menegaskan. Penilaian tersebut tidaklah berlebihan, karena hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi ini sangat tergantung pada peredaran ruang dan waktu yang dikendalikan oleh kekuatan